Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Aduh, sudah lama banget kita nggak ketemu. Hari ini sudah September, sudah sebentar lagi Desember, sebentar lagi kita Natalan. Tapi kita tetap berdoa, percaya pas kita Natal, kita bisa datang ke sekolah minggu di gereja ya, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Makanya kita berdoa terus supaya Tuhan Yesus segera selesaikan virus corona, supaya tidak ada lagi yang menghalangi kita. Nah sekarang adik-adik kita mau mulai kebaktian kita, persiapkan Alkitab, persiapkan buku agenda, supaya kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, yang memimpin hidup kita. Kita angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya.
sebagaimana pujian kita mau taat, kita mau setia, kita mau cinta Yesus selamanya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih, memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Kalau kami sudah ada di dalam bulan September, tanggal 6 September, kami tetap beribadah Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah, tapi kami tetap percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu kami hidup untuk Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang memimpin kami, yang membimbing kami, yang menasehati kami, dan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Nia, Kak Rahel. Adik-adik, kita mau membaca Alkitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ya. Alkitabnya sudah dibuka. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Adik-adik baca di rumah, Kak Nur baca di sini. Alkitab, Lembaga Alkitab menulis di sini judulnya Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak ada. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.' Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah adik-adik, Kak Nur mau kasih temanya iman yang menyelamatkan. Ya, adik-adik kan tahu ya, sudah banyak dengarkan firman Tuhan, dengarkan cerita. Setiap Tuhan Yesus ada atau datang ke suatu tempat, selalu orang datang berbondong-bondong. Ya. Nah kali ini kita tadi udah baca ayat 1, Yesus ada di dalam rumah. Sekalipun dia di dalam rumah, orang juga datang karena tersiar berita, ada Yesus di rumah, di Kapernaum, di kampungnya. Lalu di sini dikatakan, orang datang berkerumun. Sama aja, berbondong-bondong sama berkerumun. Kenapa bisa begitu ya adik-adik? Ada yang datang ingin melihat Tuhan Yesus kayak apa sih? Ada yang datang, siapa sih dia? Ada yang datang, aku mau diberkati, yang percaya.
Ada yang datang membawa orang-orang sakit supaya disembuhkan. Berbagai macam motivasi orang datang kepada Yesus. Ya adik-adik, nah coba kita lihat di sini. Waktu Yesus ada di rumah itu, tersiar berita. Selalu tersiar berita, Tuhan Yesus ada di mana. Makanya orang datang berbondong-bondong, orang datang berkerumun. Ya, lalu waktu mereka, ada 4 sekawan adik-adik, 4 sekawan, sahabatan. Bukan geng ya, enggak, anak Tuhan enggak boleh geng-gengan. Nah 4 sekawan ini, 4 sahabatan ini juga rindu mau dengarkan Tuhan Yesus mengajar tentang kebenaran firman. Lalu mereka cepat-cepat supaya nanti dapat tempat. Tapi waktu mereka jalan cepat-cepat, tiba-tiba mereka melihat ada seorang lumpuh. Kasihan sekali, waktu orang lumpuh ini menggeser kakinya pun gak bisa adik-adik. Lalu yang satu bilang, kasihan ya dia. Iya, gini aja, kita bawa aja kepada Tuhan Yesus supaya dia sembuh. Kan Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Iya ya, Pak, kami mau bawa Bapak kepada Tuhan Yesus. Orang lumpuh senang banget. Dari dulu dia pengen sembuh. Gak ada kesempatan. Lalu orang itu bawa sama kasur-kasur tidurnya. Mungkin kasur tidurnya tipis kali ya dia tilamnya. Lalu digotong. Mereka berharap bertemu dengan Tuhan Yesus. 4 orang digotong. Sampai di rumah tempat Yesus berada mengajar sudah penuh. Bahkan di situ dikatakan sampai ke jendela-jendela, sampai ke pintu-pintu, nggak ada lagi tempat. Sampai ke halaman. Ya, gimana nih kita nggak bisa masuk. Jangankan 1 orang mau masuk, mau gotong orang lumpuh, nggak bisa. Lalu yang satu bilang, ya kasihan, kita nggak mungkin bisa ketemu Yesus. Lagian, masa kita bawa lagi Bapak ini ke tempat yang tadi? Kan kasihan. Tapi gimana? Gimana lagi? Sudah penuh, sesak rumahnya. Satu orang bilang gini, aku punya ide. Apa idemu? Gini aja, kita naik ke atas, kita buka atap, nanti dari situ kita turunkan orang lumpuh ini. Supaya dilihat Yesus. Ini kan rumah orang, nanti kita bisa dimarahin lagi. Iya tahu, nanti setelah selesai kita betulin lagi. Oh iya ya, oke. Akhirnya mereka naik ke atas, mereka buka itu atapnya. Lalu setelah mereka kira-kira ya, ini sudah cukup untuk Bapak itu supaya nanti diturunkan. Lalu ketika sudah sampai di atas, mereka berkata begini, nanti pelan-pelan kita turunkan ya, supaya orang-orang tidak terganggu. Pas mereka lihat tadi, wah Tuhan Yesus lagi mengajar, banyak orang datang. Dan di situ juga ada ahli-ahli Taurat. Adik-adik tahu nggak ahli Taurat itu ahli isi Alkitab. Mereka tahu semua isi Alkitab, mereka hafal. Tapi sayang mereka nggak percaya kepada Yesus, Yesus yang ada di dalam Allah. Lalu diikat nih tempat tidurnya, yang depan 2, belakang 2. Lalu mereka dengan tali mau diturunkan. Kita turunkan pelan-pelan ya, jangan sampai ribut. Iya, 1, 2, 3. Belum nyampe ke Tuhan Yesus. Semua orang melihat ke atas, ada apa ya? Tiba-tiba ketika mereka turunkan orang lumpuh itu, tepat turun di depan Yesus. Semua orang heran, kok bisa ya? Tuhan Yesus marah enggak adik-adik? Enggak. Tuhan Yesus terganggu enggak? Enggak. Terus Tuhan Yesus berhenti enggak? Ya, berhenti
dari bicara firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, ayat kita lihat ya adik-adik ya, Yesus berkata ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang sekawan, Yesus melihat, percaya banget mereka bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan orang lumpuh ini. Yakin benar bahwa Yesus mau menolong orang lumpuh ini. Yesus melihat iman mereka. Lalu ayat 5b, di situ Yesus katakan apa adik-adik? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, kok kan dia lumpuh? Bapak ini kan pengen sembuh. Bisa berdiri, bisa berjalan, bisa lari-lari. Tapi kok Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dalam hati orang lumpuh ini, aku kan pengen sembuh. Kenapa dosaku yang diampuni? Nah adik-adik, di sini ayat 5. Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi, ahli Taurat, orang yang tahu pemimpin-pemimpin agama, yang tahu isi Alkitab Taurat, yang memimpin agama. Mereka pikir nih, kok Yesus bilang dosamu sudah diampuni? Dia kan pengen sembuh, pengen bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa melakukan segala sesuatu. Tapi adik-adik, orang ahli Taurat ini, orang Farisi, tidak percaya bahwa Allah ada di dalam Yesus. Ya. Dan karena Yesus tahu kebutuhan yang utama bagi manusia, pengampunan, keselamatan, hidup kekal, itu yang utama. Kesembuhan perlu, kesehatan perlu, kepintaran perlu, kekayaan perlu. Tapi untuk hanya hidup sementara kita di dunia ini, kita butuhkan semua. Kita perlu sehat, kuat, kita perlu belajar supaya pintar, kita perlu bekerja, kita perlu makan, perlu segala sesuatu. Perlu, Tuhan Yesus sudah sediakan. Tapi kebutuhan manusia yang utama adalah pengampunan dosa, keselamatan dan hidup kekal. Itu yang Yesus berikan. Dan memang hanya Yesus yang sanggup memberikan. Nah adik-adik, kalau kehidupan kita sementara aja Tuhan Yesus sudah sediakan, apalagi untuk kehidupan nanti, kekal selamanya. Makanya Yesus berkata ayat 5 tadi, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wow, yang enggak dipikirkan dikasih sama Tuhan Yesus. Yang tidak terduga diberikan sama Tuhan Yesus. Iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Karena Yesus melihat iman keempat orang ini menyelamatkan orang lumpuh. Bukan hanya menyembuhkan, tapi menyelamatkan orang lumpuh ini. Nah adik-adik, ayat 8 coba kita baca. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Tuhan Yesus tahu apa yang dipikiran ahli-ahli Taurat ini. Apa yang dipikiran pemimpin-pemimpin ibadah ini. Mereka berpikir, siapa ini? Kok dia berani berkata, hai anakku dosamu sudah diampuni. Malah mereka berpikir, Yesus katanya menghujat Allah. Buat apa mereka tahu semua isi Alkitab kalau nggak percaya Yesus itu Tuhan? Buat apa mereka hafal? Kalau mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa Yesus juru selamat. Ya adik-adik, makanya Yesus tegaskan sekali lagi. Ya, adik-adik, pengampunan itu hanya datang dari Yesus. Mereka ahli Taurat ini tidak percaya bahwa Yesus yang turun dari sorga, bahwa Allah yang ada di dalam Yesus turun dari sorga untuk menyelamatkan manusia. Tujuan Yesus yang pertama untuk mengampuni manusia. Tujuan Yesus yang utama datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan, untuk memberikan hidup kekal.
Lalu yang lain-lain tadi seperti sehat, sembuh, kuat, pintar, kaya, sukses, itu hanya bonus. Ya, selama kita hidup di dunia ini kita perlu itu. Tapi yang pertama tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Lalu Yesus berkata lagi, ayat 10. Yesus tegaskan lagi. Karena mereka berpikir bahwa Yesus menghujat Allah. Karena Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka tahu hanya Allah yang sanggup mengampuni. Memang benar. Kan Allah di dalam Yesus yang mengampuni. Lalu Yesus tegaskan lagi ayat 10. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini," coba adik-adik lihat Alkitabnya, kita baca sama-sama ayat 10. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Nah, ini jawabannya. Ya, kok Anak Manusia? Ya memang, waktu Yesus datang ke dunia ini lahir sebagai manusia. Selama Yesus di dunia, ada sebutan Anak Manusia, Gembala, Anak Domba, ya itu Tuhan Yesus. Tapi setelah dia mati, bangkit, naik ke sorga, dan dia akan datang lagi untuk menjemput kita. Yesus bukan lagi Anak Manusia, Yesus bukan lagi Juru Selamat, tapi dia akan datang menjadi Raja di atas segala raja dan menjadi Hakim yang adil. Untuk menghakimi semua orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi adik-adik ingat loh, di Alkitab kan kita sudah hafal, Yesus tidak menghakimi kita. Karena penghakiman kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus tegaskan bahwa di dunia ini hanya Yesus yang sanggup, yang berkuasa mengampuni dosa. Lalu mereka semua diam. Ahli Taurat yang tahu isi Alkitab, yang mimpin ibadah, yang hafal, diam, gak bisa menjawab. Tapi Yesus tegaskan lagi, ayat 11, masih ayat 10 dikatakan di sini. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Dan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Nah adik-adik, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Lalu ayat 12, "Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu." Ya, nah adik-adik, di sini dikatakan dia pulang dengan sukacita, bahagia. Ya iyalah, orang dia sudah sembuh, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa loncat, sudah sembuh, dosanya diampuni, diselamatkan, mendapat hidup kekal, paling berbahagia. Ya, Bapak ini orang yang paling berbahagia. Dia keluar dengan wajah yang senyum, dengan kegirangan, dengan gembira, bahagia di depan orang-orang itu. Orang-orang ahli Taurat. Yang sekalipun mereka belajar Alkitab, sekalipun mereka tahu isi Alkitab, tapi mereka tidak percaya bahwa Allah di dalam Yesus. Buat apa tahu isi Alkitab? Ya, perlu sih kita tahu isi Alkitab adik-adik, tapi karena kita udah percaya kepada Tuhan Yesus, makanya kita pengen tahu lagi apa rencana maksud Tuhan Yesus. Jadi kita baca terus Alkitabnya. Nah adik-adik, setelah Bapak itu sembuh sehat, dia pulang dengan hati yang gembira, bersuka cita karena dia bahagia. Dan bukan hanya dia saja, yang lain-lain juga di situ dikatakan mereka memuliakan Allah karena mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka percaya kepada Yesus. Setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, mengampuni dosanya, menyelamatkan dia, menjamin hidup kekal.
Jadi banyak orang yang percaya kepada Yesus. Inilah iman yang menyelamatkan. Adik-adik, bukan hanya iman pengetahuan. Iman pengetahuan, Yesus penolong, Yesus penyembuh, Yesus memberi berkat, betul. Tapi harus iman percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni segala dosa kita dan yang menyediakan hidup kekal bagi kita. Amin adik-adik. Makanya baca terus Alkitab, yakin, percaya, bersandar, berharap hanya kepada Yesus Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa ya adik-adik ya, mengucap syukur karena Tuhan sudah berbicara kepada kita. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah sekalipun melalui online. Kami tahu firman Tuhan yang hidup dan berkuasa menegur kami supaya kami percaya sepenuhnya kepada Yesus. Percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena kami yakin hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami dan memberikan hidup kekal kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kami sehat, kuat, dan kami pintar. Dan kami mendapatkan kecukupan apa yang kami perlukan selalu tersedia. Berkatilah papa mama supaya mereka terus sehat dan kuat. Supaya mereka juga membimbing kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kita mau hafal ayat ya adik-adik. Yang minggu yang lalu sudah hafal belum? Kamu jangan bosan-bosan ya, Kak Nur setiap minggu kasih ayat hafalan. Nah adik-adik kita harus hafal ayatnya, ingat supaya iman kita semakin kuat. Kali ini kita hafal dari Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah ini iman percaya kita, iman yang menyelamatkan. Ya adik-adik, sekali lagi ya, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini yang menjadi iman yang menyelamatkan bagi kita ya adik-adik, ini menjadi bekal kita di dalam kita menghadapi segala sesuatunya. Ya. Adik-adik kita mau berdoa untuk penutup. Nanti setelah itu kita doa Bapa kami. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mendapat ayat hafalan, sudah menyelesaikan ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada tanggal 6 September 2020. Terima kasih Tuhan karena Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap melindungi kami. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan kami mau serahkan setiap kehidupan kami,
sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi supaya mereka tetap mengingat Tuhan, percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang menyelamatkan. Berkati papa mama Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan kuat, supaya mereka juga tetap membimbing kami, mengajar kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkatilah gerejamu Tuhan, berkati juga supaya gereja Tuhan boleh tetap bersaksi, memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami juga boleh datang ke gereja di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami juga terus berdoa supaya Tuhan sendiri yang menyelesaikan virus corona Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dan kami percaya, yakin, berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyelesaikan virus corona ini. Sehingga kami bebas beribadah, datang ke gereja, ke sekolah minggu. Terima kasih Bapak. Kami tahu Tuhan yang berkuasa atas dunia, Tuhan yang berkuasa atas Indonesia, Tuhan yang sudah berkuasa mengampuni kami, dan Tuhan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat bagimu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.